Bro Alek, Halo Bro Hakim. akhirnya ini kita kelar juga nyeting nih Bro Alek. Aduh, capek banget ini nyeting webcam, nyeting semua Segala dalam macem mobil. nih. Aduh, capek. Nah, teman-teman semua sekarang kita masuk kali langsung aja waktunya podcast ya. Gas. Podcast apa ini namanya Mas Hakim? Selamat datang teman-teman semua di Nebeng Migas. Kelas. Ini podcast kita ngebahas tentang seputar lingkungan perminyakan ya. Industri perminyakan. Ya, kita sambil di mobil ya Mas Alek. Benar. Macetan nggak apa-apa. Namanya juga Nebeng Migas ya. nyari vibes yang beda lah. Benar. Ya nggak sih? Halo teman-teman, di sini saya sebagai istilahnya plan of development ya. Yang banyak draft-draft POD-nya nanti asik banget. Asik bener. Teman-teman, sini saya sebagai plan of development yang banyak draft dari POD, tapi sedikit draft cintanya. Asik. Aduh, langsung self pros gitu nih. Ya, tapi ya hari ini nih kita mau bahas topik yang sebenarnya kalau dibaca dokumen ini bikin ngantuk ya Mas Alek. Betul. Tapi kalau diobrolin santai kayak gini nih sebenarnya asik gitu loh. Sama kayak kita ngurusin pertanahan lahan cuan-cuan ya nggak sih? Kelas benar. Buat mahasiswa perminyakan ini materi yang sangat wajib. Nah, betul. Buat kita semua, Betul buat banget. engineer muda, ini bread and butternya. Dan buat orang-orang awam, tenang, kita bakal jelasin seterang mungkin dan seawam mungkin buat orang-orang awam. Ya, pokoknya kita full daging lah ya, Ya, hari ini betul. full daging. Jadi kita di sini bukan selain sebagai orang POD juga sebagai orang awam yang bakal dijelasin tentang bagaimana sih POD itu sebagai jelasin kepada orang awam. Betul banget Mas Alek. Jadi gue sih anggap aja gue awam gitu lah ya. Betul, Jadi betul, gue betul. bakal nanya seputar POD ke Bro Alek nih. Oke Bro Alek, mungkin gue mau nanya sedikit nih. Biasanya kalau misalkan ngerjain POD tuh lu sambil apa sih? Sambil musikan kah? Sambil kolan kah sama Ayang? Aduh. Atau gimana nih? Ya tergantung deadline-nya sih Mas Hakim. Kalau deadline-nya cepet, ya kita nggak mau kopi banyak biar kita nggak tidur. Oh gitu. Oke, kita masuk pelan-pelan kali ya Mas Alek ya. Benar. Bisa mungkin dijelasin dari basicnya POD. POD itu apa sih? Singkatan, kepanjangan atau definisi dari POD sendiri itu apa sih coba Bro Alek? POD itu blueprint atau master plan gimana nanti lapangan migas akan dikembangkan. Jadi dari teknis reservoirnya, dari beberapa sumur yang akan dibor, fasilitas apa yang akan dibangun, pipeline-nya, hingga CSE, SSR dan sebagainya itu semua akan dimasukkan ke dalam POD, bahkan hingga hitung-hitungan ekonomi negara maupun perusahaan itu sendiri Mas Hakim. Oh gitu, berarti kita kayak ini aja ya, kayak ngerencanin kota gitu ya. Ya benar. Cuman versi migasnya aja. Ya. Oke. Berarti tanpa adanya POD nih Mas Alek, tadi kan jelasin basic pokoknya dasar semua rinciannya lah segala macam. Berarti kalau di dunia perminyakan tanpa POD nih nggak boleh jalan berarti ya? Nggak bisa Mas Hakim, karena tujuan diadakannya POD ini buat mengetahui kedepannya proses bagaimana awalnya kita mau melaksanakan sebuah perencanaan di lapangan migas, terus hitung-hitungan ekonomi tadi antara government take atau pemerintah yang akan dapat berapa, perusahaan akan dapat berapa, pun kita akan bahas bagaimana masyarakat di sekitar yang ada di lapangan tersebut akan mendapatkan suatu keuntungan maupun hasil dari mana lapangan migas itu akan dilaksanakan perintahnya berdasarkan POD itu sendiri. Oh, menarik banget nih teman-teman. Terus gue ngomong, kalau misalkan boleh jujur nih Bro Alek, tadi dijelasin kayak ribet banget sebenarnya kayaknya POD ya. Ya benar. Kenapa sih sepenting itu harus ada POD Mas Alek? Karena kalau diibaratkan kita sebagai sarjana ya, POD itu istilahnya itu ijazah kelulusan lapangan dari eksplorasi maupun eksploitasi. Tanpa itu nggak bisa diproduksi secara komersil maupun diproduksikan untuk misal di sekitar kita kayak SPBU maupun barang-barang lain tuh berasal dari migas juga seperti minyak,
plastik dan lain sebagainya. Jadi tanpa POD semua hal itu tidak bisa diproduksi secara komersil. I see. Jadi bukan cuma teknis aja tapi politik dan ekonomi juga bermain di situ ya Mas Alex. Betul. Seperti halnya kita kuliah kan ada dosen juga yang meluruskan sebagainya. Di POD ada dosennya juga Mas Hakim, yaitu SKK Migas dan juga Menteri SDM. Berdasarkan sekarang kan Menteri SDM-nya Pak Bahlil ya. Pak Bahlil. Asik ya, banget Pak itu Bahlil, orangnya. Asik, Pak Bahlil. Keren, top. Jadi bukan cuman anak teknik doang nih yang bisa ngerjain POD nih ya. Kita multidisiplin berarti POD ya. Benar. Kita sebagai anak teknik ini kan tidak hanya bukan masalah keteknisan engineer saja. Jadi kita harus pinter dalam masalah ekonomi juga. Pun kayak Menteri Keuangan kita Pak Burbaya itu lulusan teknik juga, ya kita harus seperti itu. Multidisiplin banget kita harus. Keren. Menarik nih sebenarnya. Menarik banget. Sebenarnya kalau dari POD sendiri ini jenisnya tuh banyak banget gak sih Mas Alex? Sebenarnya tuh kalau dibilang banyak itu juga banyak, cuma kita harus mengetahui beberapa peran penting yang ada di POD itu sendiri. Santai aja, saya akan jelasin pelan-pelan dari yang paling dasar ya. Ada POD pertama, teman-teman, ada POD pertama yaitu pengembangan pertama yang menandai berubahnya wilayah kerja dari eksplorasi ke eksploitasi. Yang kedua ada POD 2 dan sebenarnya untuk temuan-temuan yang baru. Adapun POD selanjutnya yaitu pengembangan tambahan dan lapangan yang sama. Terus ada juga POD selanjutnya yaitu POD bertahap, yang dimana kalau pengembangan dilakukan bertahap karena data belum lengkap, jadi sebelum ada data-data lengkap kita lakukan POD bertahap terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada OPL atau OPLL yaitu optimasi ataupun upgrade kecil kepada lapangan-lapangan kecil. Yang terakhir ada POP atau put on production yaitu percepatan produksi memanfaatkan fasilitas existing. Menarik tuh. POP sih menurut saya menarik banget sih. Kenapa sih kayak POP ini banyak digemari orang gak sih? Ya, karena POP itu sebenarnya karena POP ini cepat, murah dan bisa langsung produksi fasilitas baru yang sangat besar. Tapi syaratnya ketat, minimal 2 sumur per struktur. Tapi POP ini kayak shortcut Mas Hakim. Cuma shortcut yang dilakukan ini secara legal ya, diketahui seperti tadi diketahui oleh dosen kalau anggapannya kita sebagai orang kuliah pun dengan POD kecil ini. Untuk POD yang pertama itu langsung diketahui oleh Menteri SDM. Cuma untuk POD berikutnya itu hanya diketahui oleh Kepala SKK Migas. Jadi walaupun POP ini shortcut maupun jalan cepat, tapi ini secara legal diketahui oleh SKK Migas. Jadi nggak ada yang namanya disembunyi-sembunyiin ya, transparansi semua. Transparansi semua ada. Oke. Menarik banget nih. Kita sedikit masuk ke bagian teknis mungkin Mas Alex ya. Sebenarnya kalau kita bikin POD itu gimana sih gitu? Kayak lo bangun pagi sambil minum kopi kayak harus ngetik terus tiba-tiba jadi, apa kita banyak sih prosesnya? Wah, kalau prosesnya secepat itu Indonesia sudah menjadi negara yang besar banget, negara eksportir paling besar nih kalau bisa. Tapi ya prosesnya itu panjang banget. Ada proses-proses mulai kita dari awal tuh studi GGR, itu geologi, geofisika dan reservoir. Yang kemudian ada prefit untuk desain fasilitas. Jadi sebelum kita melaksanakan pembangunan fasilitas, kita harus mendesain, meng-create desain dari fasilitas itu seperti apa, di mana letak separator dan sebagainya, di mana letak kita pipeline seperti apa, jalannya pipeline. Kemudian ada analisa ekonomi. Tadi seperti government take maupun perusahaan akan dapat seberapa dan masyarakat di sekitarnya dapat apa. Kemudian ada penyusunan draft POD yang keempat. Dan yang kelima ada pembahasan teknis dengan SKK Migas yang sebagaimana kita ibaratkan tadi sebagai dosen kalau kita betul. Dunia perkuliahan. Yang keenam ada finalisasi dokumen 13 bab. Tebalnya itu tebal sekali Mas Hakim kalau susah. Makanya kita nggak bisa. Bab, makanya kita nggak bisa sekali malam ya, sekali kopi itu nggak bisa. Kita harus butuh berbulan-bulan juga ya. Kita juga harus berkoordinasi dengan orang-orang lain gitu ya. Terus yang ketujuh baru approval dari SKK Migas maupun Menteri SDM. Udah approve baru bisa jalan tuh Betul. Sebenarnya isinya nih dari POD sendiri tuh ada dari bagian apa aja sih Mas Alex, kayak divisi dari reservoir engineer ataukah cuman production engineer? Waduh, kalau itu sih banyak banget ya Mas Hakim ya. Kita mulai dari
orang geologi dulu. Ada yang pertama geologi reservoir itu harus ada, orang reservoir juga reservoir engineer harus ada karena harus mendeskripsikan reservoir yang akan kita bangun nanti seperti apa. Maksudnya reservoir yang kita ambil, kemudian fasilitas yang kita bangun seperti apa. Kemudian ada reserve and forecast. Terus ada drilling planning, ada konsultan drilling juga, konsultan drilling completion juga, fasilitas desain. Padahal sekarang fasilitas desain kan juga sangat besar juga, jadi kita harus benar-benar memberikan desain yang cukup optimal. Kemudian harus ada HSE dan CSR, ISR yang harus menjaga kestabilan keselamatan pekerjanya biar nggak mengalami resiko-resiko yang bahkan bisa mengakibatkan insiden-insiden yang berbahaya. Kemudian harus ada jadwalnya yang harus terstruktur hingga ekonomik tadi yang sudah saya jelaskan tentang government take dan juga perusahaan yang mendapat seberapa nilainya itu. Iya, berarti kayak nulis buku ya Ya, kalau digabung dengan lampiran bahkan bisa 300 halaman Mas 300 Hakim. halaman ya. Banyak Pantesan banget. aja nih anak-anak engineer atau yang ngerjain kayak gini lingkar matanya tebel gitu. Benar, kita terbiasa dengan mata pandai Mas Hakim Mata ya. pandai ya. Oke bro, ini kita real talk ya. Ini kita real talk ya. Kita coba berbicara secara realistis. Yang sebenarnya POD ini kan banyak banget ya. Ya, betul. Dari divisi mana aja, dari project apa aja gitu kan. Sebenarnya bagian yang paling susah di POD itu bagian apa sih misalnya? Nah, ini menarik juga ini, sebuah bagian yang paling susah di POD. Ya. Karena bagian susah ini kan menjadi berarti bagian terpenting ya Betul. buat POD itu sendiri. Ya, betul. Menurut kami bagian tersusah itu ada subsurface uncertainty yang kadang datanya belum lengkap itu tadi Mas Hakim, karena kita butuh data yang sangat banyak. Tapi kita harus memprediksi masa depan produksi selama 20 tahun ke depan. Tujuannya apa sih untuk memprediksi 20 tahun ke depan ini? Untuk menstabilkan ekonomi pendapatan tadi. Karena Gitu. sejatinya kan kita negara maupun perusahaan kan tujuannya buat menambah keuangan kita, menambah keekonomian ataupun memperbaiki keekonomian dari perusahaan maupun negara kita. Jadi ya, kita nggak boleh rugi juga dong ya. benar. Forecasting lah ya. Ya betul. Tujuannya kita kan menekan sedikit pengeluaran dan mendapatkan banyak pendapatan itu tadi Mas Hakim. Kayak peramal nih kalau di dunia hiburan peramal gitu. Kita harus memprediksi gimana 20 tahun ke depan. Itu salah satu hal yang bikin sulit kita ya. Iya. Gue pernah denger nih Mas Alek, katanya kalau misalkan kita sedang melakukan project POD itu rapatnya intens gitu Mas Alek. Nah, bener gak sih? Benar banget, intens banget. Karena kita bahas keputusan yang sangat strategis. Ada yang ngotot model reservoir harus kayak gini, ada yang bilang fasilitas harus begitu. Semua demi mencapai skenario terbaik. Karena kenapa? Karena pada setiap bagian-bagian pasti punya orang-orang yang berkompeten. Jadi menurut mereka bagian-bagian mereka harus yang lebih baik, harus yang paling baik. Untuk itu kita semua harus satu visi untuk mencapai skenario terbaik itu. Tujuannya itu tadi untuk mencapai hasil yang sangat maksimal, baik dari governmentnya maupun dari perusahaan yang kita jalani itu sendiri Mas Hakim. Iya. Berarti ujung-ujung ini seperti apa sih Mas Alek? Hasil dari POD ini bakal seperti apa sih? Nah, hasil dari POD pasti apa? Ujungnya bakal membahas apa sih Mas Alek? Nah, biasanya kita bikin sensitivity analysis, kita tes berbagai kemungkinan, harga naik, harga turun dari minyak itu tadi kan setiap tahun kita nggak tahu ya harga minyak itu seperti apa, naik turunnya kayak gimana. Harga alat-alat kan kita nggak tahu, bahkan kita ada yang nyewa juga bisa. Nah, seperti itu kita bikin produksi yang beda skenario. Dari situ kita pilih yang paling robust atau paling optimal untuk kedepannya seperti apa. Gitu, Mas Hakim. Berarti kita bukan sekedar pilih ya, bukan kayak tebak-tebakan biasa ya. Ya betul, semua ini Emang- harus di diversible secara teknis dan ekonomis. Iya, betul. Ibarat kita engineer, kita harus sesuai dengan data pun kita harus yang paling baik biar kita melakukan pekerjaan secara optimal. Betul. Bagus sih berarti kalau seperti itu Mas Alek. Berarti setelah semua data selesai, kita masuk tahap persetujuan approval. Nah, setelah tahap setuju berarti sudah terbilang selesai dong Mas? Belum Mas Hakim, masih ada banyak tahap lagi. Oh gitu. Ada monitoring, ada K3S yang wajib lapor di tiap kuartal.
kalau ada deviasi yang sangat besar harus ada POD update juga. Biasanya ini ada rapat kuartal lagi untuk mengupdate dari POD itu sendiri. Berarti kayak kita ibaratkan mahasiswa nih, kalau diibaratin mahasiswa orang yang lagi skripsi terus diperiksa revisi terus gitu ya. Ya bisa jadi karena produksi lapangan ini kan bisa berubah-ubah. Kondisi reservoir bisa berubah-ubah, reservoir bisa punya kejutan karena kita tidak tahu bawah seperti apa, kondisi bawah seperti apa. Makanya monitoring itu sangat penting bagi kita. Sih. Wah, gila sih ini. Panjang juga ya. Benar, perjalanan POD kita nih Mas Alek ya. Ya, tapi kan semuanya demi memastikan lapangan migas di Indonesia ini berkembang secara optimal. Ibarat kata kan kita harus menyusul lah negara-negara maju yang lain seperti Saudi dengan Saudi Aramco-nya. Kita dengan Pertamina-nya kita harus menyusul negara-negara lain untuk berkembang kita. Betul. Semoga aja industri migas di Indonesia ini semakin maju ya Mas Alek ya. Amin ya Allah, amin. Semakin bisa mendapatkan anggaran yang lebih tinggi lah dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Harapannya seperti itu ya Mas Alek. Mungkin last but not least nih Mas Alek ya. Pesan terakhir buat mahasiswa nih apa Mas Alek? Waduh, pesan terakhir buat mahasiswa ya? Iya. Sebenarnya ini cukup susah juga karena pasti kan tiap mahasiswa punya karakter yang berbeda. Betul. Yang terpenting yang kita haruskan adalah kita tahu fundamentalnya, kita tahu konsep dasarnya, belajar konsep dasar dari reservoir, drilling, facilities, ekonomi. Jangan cuma hafal, tapi kita harus pahami betul bagaimana dengan keterkaitannya dari satu sama yang lain. Jadi dari konsep-konsep dasar itu kita harus paham betul keterkaitan dari reservoir, drilling, fasilitas, ekonomi dan sebagainya. Itu sih Mas Hakim yang paling penting untuk kita laksanakan sebagai mahasiswa, terutamanya mahasiswa perminyakan. Oke, sip. Itu ya buat teman-teman mahasiswa, diingat-ingat pesannya Mas Alek. Mungkin ya dari kita juga harus bisa merubah dari diri sendiri ya Mas Alek ya. Benar. Jangan hanya kita melihat pencapaian orang, tapi dari diri kita sendiri nggak ada perubahan ya kan Mas Alek. Ibarat kata telat pun nggak apa-apa, yang penting kita mengejar ketertinggalan. Kata-kata hari ini Mas Alek ya kelas banget Mas Alek. Oke, sip nih Mas Alek. Terima kasih sudah nebeng hari ini ya, nebeng hari ini. Mungkin cukup sekian dulu kali ya. Cukup. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Ciao.